Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwana fi din, a'azakumullah. Kita lanjutkan dari pembahasan tafsir surah Al-Adiyat dari tafsir Al-Quranil Azim atau tafsir Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala. Pada ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qawluhu fal mughirati subha, dan demi kuda-kuda tempur yang menerjang masuk ke kawanan musuh pada waktu subuh. Qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa Qatadah, berkata sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas dan Mujahid bin Jabir, Qatadah bin Mazahim menafsirkan fal mughirati subha, yakni igharatul khail subhan fi sabilillah, yaitu penyerbuan pasukan berkuda di waktu subuh ketika berjihad fi sabilillah. Wa qala man fassaraha bil ibil, kemudian ulama yang menafsirkannya dengan ibil, dengan unta, huwa daf'u subhan min al-Musdalifah ila Mina, yaitu beranjaknya jamaah haji yang menggunakan onta untuk berkendaranya di waktu subuh dari Musdalifah ke Mina. Wa qalu kulluhum, dan kedua belah pihak ulama, baik yang berpendapat al-adiyati dhabha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha, itu adalah kuda, atau ulama yang kedua mengatakan itu adalah onta, semuanya bersepakat fi qawlihi fa'atharna bihi naq'a. Mereka bersepakat dalam menafsirkan fa'atharna bihi naq'a, huwa al-makan alladhi idha hallat fihi atharat bihi al-khubar imma fi hajjin aw ghazwin. Dari pergerakan kuda tersebut atau onta tersebut, ya, kemudian menghasilkan debu-debu yang berterbangan, sehingga fa'atharna bihi naq'a huwal makan alladhi idza hallat fihi atharat bihi al-ghubar imma fi hajj aw ghazwin, yaitu tempat, ya, yang dibijak oleh kuda ataupun onta tersebut dalam berpacu, kemudian menerbangkan debu-debu, baik itu di dalam haji fisabilillah, berhaji ke Baitullah, atau dalam berjihad fisabilillah. Ini makna fa'atharna bihi naq'a. Wa qawluhu, dan firman Allah Ta'ala fawasatna bihi jam'ah,
Qala al-Aufi, makna fawasatna bihi jam'a dari Ibnu Abbas dan wa Atha wa Ikrimah wa Qatadah wa Dhahhak, semua tadi menafsirkan yakni jam'al kuffar min al-adu. Fawasatna bihi jam'a yakni jam'al kuffar min al-adu, yaitu berhasil menyerbu ke tengah-tengah musuh dari kalangan kuffar, ya. Wa yahtamilu ayyakuna, dan dimungkinkan yang dimaksud dengan fawasatna bidzalik al-makan jami'ihinna, ya. Dan bisa dimungkinkan penafsiran fawasatna adalah tempat yang tadi berterbangan debu-debu, ya. Wa yakunu jam'an mansuban 'alal hal muakkidah, sehingga dari penafsiran yang kedua ini kalimat jam'an ini mansub di atas hal sebagai penguat, ya, ini secara bahasa, yaitu fa'atharna bihi na'a, menerbangkan debu-debu yang bertaburan, fawasatna bihi jam'a, sampai ke tengah-tengah tempat tersebut. Wa qad rawa Abu Bakar al-Bazzar ha huna haditsan, di sana al-Imam Abu Bakar al-Bazzar dalam musnadnya meriwayatkan satu hadis. Faqala, beliau mengatakan, haddatsana Ahmad ibn Abdah qala haddatsana Hafiz ibn Jumay' qala haddatsana Simak an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, Ibn Abbas mengatakan, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khailan fa ashharat syahran la ya'tihi minha khabar. Pernah Rasulullah SAW mengutus pasukan berkuda sampai berlalu 1 bulan, tidak ada kabarnya pasukan berkuda tersebut. Fanazalat, maka turunlah firman Allah Ta'ala, wal 'adiyati dhabha, dan demi kuda-kuda tempur yang memacu dan menghasilkan suara dari angahan pacuan tersebut, atau dhabaha di arjuliha, atau dari hentakan kaki kuda tersebut ketika berpacu menghasilkan suara. Fal muriyati qadha, maka demi kuda-kuda tempur yang ketika berpacu tapalnya tersebut memercikkan percikan api, qadhat bihawafiriha alhijarah fa'aurat naran, yaitu tapal-tapal kuda tersebut bergesekan dengan bebatuan sehingga menghasilkan percikan-percikan api. Fal mughirati subha sabbahatil qaum bigharah. Fal mughirati subha, maka masuk di waktu subuh, sabbahatil qaum bigharah, yaitu pasukan berkuda tersebut, ya, berada di pagi hari di tempat yang namanya gharah. Fa atharna bihi na'a ay atharat bihawafiriha at-turab. Fa atharna bihi na'a, yaitu kaki-kakinya, kuku-kuku daripada kuda tersebut, ya, menghamburkan debu-debu yang berterbangan. Fawasatna bihi jam'a, qala sabbahatil qaum jami'an. Fawasatna bihi jam'a, ya, ditafsirkan di sini sabbahatil qaum jami'an, maka berkumpullah pasukan-pasukan tempur tadi di waktu pagi seluruhnya. Tetapi hadis ini, ya, dhaif, disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan disandarkan kepada, ya, Ikrimah. Wa qawluhu innal insana li rabbih lakanud. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kuda-kuda tempur tadi, bersumpah dengan kuda tempur, atau dengan onta yang digunakan sebagai kendaraan untuk berhaji ke Baitullah, maka ketika ada sumpah, maka ada tujuan Allah bersumpah, yaitu tujuannya untuk mengingatkan manusia. Innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kanud. Apa itu makna kanud? Yaitu al-kafur, kekufuran. Benar-benar manusia itu berada dalam kekufurannya. Hadza huwal muqsam alaihi. Ini adalah tujuan Allah bersumpah.
Bima'na annahu bi ni'ami rabbih la juhudun kafurun. Yaitu maknanya sesungguhnya kebanyakan manusia terhadap kenikmatan Allah mereka juhud, mereka berpaling lagi kufur. Berpaling dari bersyukur. Kufur dari ibadah. Qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa Ibrahim an-Nakha'i wa Abu al-Jawza wa Abu al-Aliyah wa Abu al-Duha wa Sa'id bin Jubair wa Muhammad bin Qais wa Dhahhak wal Hasan wa Qadadah wa Rabi' bin Anas wa Zaid. Ulama tadi semuanya mengatakan dan menafsirkan al-kanud al-kafur, yaitu kekufuran. Manusia benar-benar kebanyakan mereka kufur terhadap Rabbnya. Qala al-Hasan, adapun al-Imam al-Hasan al-Basri menafsirkan huwa alladhi ya'uddu al-masa'ib wa yansa ni'ama rabbih. Yaitu orang-orang yang senangnya menghitung-hitung musibah dan menghilang-hilangkan, melupakan kenikmatan dari Rabbnya. Ketika mendapatkan musibah, saya begini, saya begitu. Ketika mendapatkan kenikmatan, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Walladzi ya'uddul masa'ib, yang ucapannya yang dihitung adalah musibah-musibah. Saya rugi, saya enggak dapat untung. Saya begini, saya begitu, saya begini, saya begitu, dan melupakan kenikmatan yang senantiasa Allah limpahkan di setiap detik kehidupan kita di dunia. Tidak luput dari kenikmatan Allah. Dan yang dihitung-hitung adalah musibah. Itulah manusia. Benar-benar yang namanya manusia lakanud. Benar-benar menghitung-hitung musibah dan melupakan kenikmatan-kenikmatan dari Allah. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang seperti ini. Ya. Yang dihitung musibah terus. Tetapi tidak pernah menghitung-hitung nikmat Allah. Walaupun wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalaulah kalian berusaha menghitung-hitung kenikmatan Allah, tidak akan bisa terhitung, saking banyaknya. Tetapi maksudnya menghitung-hitung dan mengingat-ingat kenikmatan Allah adalah bersyukur atas kenikmatan tersebut. Dan mengucap-ucap musibah ini menandakan orang tersebut tidak bersabar. Menandakan orang tersebut tidak bersabar. Wa qala Ibnu Abi Hatim, berkata Al-Imam Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya, haddatsana Abu Quraib qala haddatsana Ubaidullah an Israil an Ja'far ibn Zubair an Al-Qasim an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal insana li rabbih lakanud. Qala, beliau menafsirkan al-kafur alladhi ya'kulu wahdahu wa yadribu 'abdahu wa yamna'u ridfah. Lakanud yaitu orang-orang yang kufur terhadap Allah, yang dia kalau makan sendirian, enggak mau berbagi atas makanannya. Wa yadribu 'abdahu, dan gemar memukul hamba sahayanya, menzalimi para pekerjanya. Wa yamna'u ridfah, dan tidak mau memberikan boncengan kepada orang yang membutuhkannya. Hadis ini walaupun dhaif, rawahu Ibnu Abi Hatim min tariq Ja'far bin Zubair, dan Ja'far bin Zubair matrukul hadis. Matrukul hadis, sehingga sanadnya tersebut sangat dhaif. Hadisnya fa hada isnad dhaif. Sanadnya dhaif. Tetapi sebagaimana dikatakan oleh para ulama, sekali lagi kita katakan bahwasanya hadis dhaif yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya bukan tanpa tujuan. Bukan tanpa tujuan. Bahkan Al-Imam Ahmad lebih menyenangi untuk menafsirkan Al-Quran dengan hadis walaupun dhaif, selama dhaifnya itu tidak bertentangan dengan kaidah Islam, beliau masih lebih menyukainya daripada menafsirkan ayat dengan ra'yu, dengan akal belaka dari beliau. Tidak. Kenapa beliau lebih memilih itu? Karena setidaknya ada ulama yang mengatakan dengan sanadnya. Misalkan di sini yang terputus adalah dari Ja'far Ibnu Zubair dari matrukul hadis, setidaknya diiyakan oleh Abu Quraib, Ubaidullah dan Israil.
Semuanya ulama ahlul hadis. Sehingga beliau lebih senang dengan catatan tidak bertentangan dengan kaidah Islam, dengan hadis-hadis dan ayat yang lain. Sehingga Imam Ahmad mengatakan dalam perkataan yang masyhur, yaitu salasatun la isnad lahu. Ada 3 hal yang tidak perlu sanad kita dalam membahasnya. Yang pertama adalah tafsir. Ya. Untuk menafsirkan Al-Qur'an dari salaf tidak dipersyaratkan harus langsung dari Rasulullah. Bahkan terkadang cuma sampai kepada sahabat atau tabi'in atau yang masyhur apa yang dipahami oleh kaum salaf. Ya. Karena yang namanya tafsir adalah penjabaran, penjelasan dan pemahaman. Ya. Sehingga yang seperti ini ikhwan fillah azakumullah perlu diperhatikan. Al-Imam Ibnu Katsir adalah penulis tafsir yang paling teliti. Tafsirnya paling teliti dan paling bagus. Sehingga hadis dhaif yang ada di dalamnya bertujuan untuk menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala dan penafsirannya bagus. Ya. Penafsiran yang dalam hadis dhaif tadi ya setidaknya adalah dinisbahkan kepada rawi sebelum rawi dhaif tersebut, seperti Israil atau Ubaidullah atau Abu Quraib, semuanya ulama ahli hadis. Maka ini lebih selamat dengan catatan tidak bertentangan dengan dengan kaidah syariah. Berbeda halnya menjadikan hadis dhaif disandarkan kepada Rasulullah untuk akidah, untuk fikih atau untuk fadhail. Ini tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Walaupun ada ulama yang berpendapat demikian, tetapi memiliki syarat yang sangat ketat. Salah satunya tidak boleh dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hadisnya tidak boleh dhaifnya terlalu syadid, terlalu keras. Kemudian yang ketiga, ya, tidak boleh menyelisihi kaidah umum daripada Islam. Ada yang menambahkan keempat, ya, tidak boleh diyakini sebagai hadis. Sehingga ikhwan fillah azakumullahu jami'an, ya, jangan kita baca tafsir Ibnu Katsir banyak hadis dhaifnya. Ini ada tujuannya oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kemudian yang tidak perlu sanad yang kedua adalah sirah. Kisah sejarah manusia. Kalau kita memperhatikan sirah nabawiyah, kalau mau kita pilih hadis-hadis yang sahihnya saja, itu tidak terlalu banyak. Ya, seperti kisah Rasulullah sebelum diutus, sangat sedikit. Mungkin beberapa hadis saja, seperti kisah Rasulullah dibelah dadanya, ya. Dan beberapa 1-2 hadis, ya, yang masyhur di dalam sirah nabawiyah. Selebihnya adalah perkataan Ibnu Ishaq, ya, perkataan Ibnu Ishaq, perkataan Ibnu Hisham, perkataan Al-Waqidi dan ulama-ulama sirah yang lainnya yang diambil dari kisah-kisah Ahlul Madinah atau Ahlul Makkah yang mendapati Rasulullah SAW. Ya, sehingga terkadang dalam permasalahan sirah terkadang cukup, ya, sesuatu yang masyhur selama tidak bertentangan dengan kaidah Islam, maka itu boleh disampaikan. Dan termasuk pula adalah maghazi, kisah-kisah pertempuran. Juga sama, seperti kisah yang dulu kita sampaikan tentang, ya, peperangan di kerajaan Himyar yang ada di Yaman. Ya. Itu juga tidak ada sanadnya dari Rasulullah. Itu adalah kisah-kisah masyhur yang diceritakan secara turun-temurun kemudian jadi sejarah. Demikian pula sejarah-sejarah yang lainnya. Sejarah misalkan di Indonesia, kemerdekaan Indonesia. Ada sanadnya apa enggak? Kan enggak ada. Tetapi cukup dengan penukilan yang masyhur itu cukup terpercaya. Ya. Ini perlu kita ketahui supaya kita tidak salah paham. وقد رواه ابن جرير أيضا من حديث خريز ابن عثمان عن حمزة بن هاني عن أبي أمامة موقوفا. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, ya, dengan sanadnya secara mauquf kepada Abi Umamah.
Sehingga yang lebih benar penafsiran tadi adalah penafsiran dari Abu Umamah Al-Bahili, bukan diangkat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluhu wa innahu ala dzalika lasyahid. Setelah sebelumnya sesungguhnya manusia li rabbih lakanud, benar-benar kufur terhadap kenikmatan-kenikmatan Allah, benar-benar hobinya menghitung-hitung musibah dan melupakan kenikmatan Allah. Dan sesungguhnya manusia lakanud, ya, dia kufur atas kenikmatan Allah dengan teganya makan dengan sendiri. Oleh karena itu disyariatkannya untuk makan berjamaah. Bahkan sahabat Anas bin Malik sepeninggal Rasulullah SAW sampai tua, ya, bersama juga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, la yakul wahdah, tidak pernah makan sendirian. Bahkan ketika makan beliau mengundang fakir miskin untuk makan bersama beliau. Atau minimalnya adalah makan dengan teman kita, makan dengan keluarga kita, ya, karena itu sunnahnya, jangan makan sendirian. Wa yadribu 'abdah, dan memukul budaknya, memukul pekerjaannya, menzalimi pekerjaannya. Wa yamna'u rifdah, dan tidak mau memberikan boncengan kepada orang yang membutuhkan boncengan. Ini adalah sifat kekikiran manusia, kekufuran manusia. Maka setelah itu wa innahu 'ala dzalika lasyahid. Sesungguhnya manusia atas perkara tersebutlah syahid, mengakui. Wa qala Qatadah wa Sufyan ats-Tsauri. Adapun yang ditafsirkan oleh Qatadah, Sufyan ats-Tsauri, innallaha 'ala dzalika lasyahid. Sesungguhnya Allah atas perkara tersebut sangat menyaksikan. Wa yahtamilu an ya'uda ad-dhamir 'ala al-insan. Dan yang dimungkinkan pula dhamir tersebut wa innahu kepada manusia, dan sesungguhnya dia, yaitu manusia, ala dzalika atas perkara tersebut, atas perkara kekufuran dirinya terhadap kenikmatan Allah, la syahid, benar-benar mengakuinya. Ya. Kalau mau sadar tentu dia akan mengakuinya. Ya, kemunculan tersebut, kepikiran tidak mau berbagi dalam makanan, mau makannya sendirian, maka yang seperti ini adalah bentuk-bentuk kekufuran dan semua kita mengakuinya. Sehingga Rasulullah bersabda, ya, ta'amul wahid yakfi itsnain. Makanan satu orang hakikatnya cukup untuk dua orang. Wa ta'amul itsnain yakfil arba'ah. Dan makanan dua orang cukup untuk empat orang. Wa ta'amul arba'ah yakfi tsamaniyah. Makanan empat orang cukup untuk 8 orang. Itu hakikatnya. Sehingga benar-benar Rasulullah SAW mensyariatkan untuk makan berjamaah, baik satu nampan atau satu tempat, satu meja, piringnya berbeda-beda tapi satu meja, atau satu nampan. Ini sama-sama berjamaah. Karena dengan kita makan berjamaah bersama dengan teman, bersama dengan saudara atau dengan keluarga, ini akan menimbulkan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Sehingga dikatakan oleh sebagian ulama, kalau ingin mengetahui akhlak seorang baik atau tidak, makan bareng sama orang tersebut. Selain nginep di tempat tinggalnya, juga safar bersamanya, makan jamaah sama dia. Coba jamaah satu nampan, kalau dia lauknya pengennya diraup semua, loh ini orang benar-benar bakhil, nggak mau berbagi. Ya, ada laham di situ, dimakan satu nampan, lahamnya diambil semua dia, nggak mau berbagi dengan yang lainnya. Ini akhlaknya jelek. Ya, atau dia dapat uang yang banyak, dapat rezeki yang banyak, ya, tidak mau it'am. Ya, kalau bahasa kita mungkin traktir, tapi kalau kalimat traktir mungkin lebih terkesan israf, lebih terkesan pemborosan. Tetapi tidak seperti itu. Kalau kita memang punya kenikmatan tersebut, kita undang orang untuk makan, ya, dalam mentraktir yang baik, ini justru disyariatkan. Namanya it'amut ta'am, memberikan makanan kepada orang lain. Ini juga karim, merupakan sifat yang mulia. Tentunya tanpa israf, tanpa berlebih-lebihan. Semampu kita. Ya. Maka akan terlihat ketika kita makan bareng, itu akan kelihatan siapa yang medit,
Siapa yang tidak mau berbagi? Siapa yang makannya tidak beradab, tidak membaca bismillah, bahkan makannya dengan tangan kiri, minumnya dengan tangan kiri, semuanya pun akan terlihat bagaimana adab orang tersebut. Maka diperhatikan ketika berteman, selain pengen lebih tahu, lebih dekatnya, nginap di rumahnya atau safar bersamanya, atau yang paling ringan adalah makan bersamanya. Wa qalahu Muhammad bin Ka'ab al-Quradi. Demikian dikatakan oleh Muhammad bin Ka'ab al-Quradi bahwasanya manusia benar-benar mengakui dirinya itu kufur terhadap Allah. Fa yakunu taqdiru ya innal insan ala kaunihi kanudan la syahid. Sesungguhnya manusia atas bahwasanya dirinya itu kanud, kufur terhadap kenikmatan, la syahid, benar-benar mengakuinya, menyaksikannya. Ai bilisani halih, itu dengan lisan keadaannya, itu dengan keadaannya dia sudah mengakuinya. Ai zahira dzalik alaihi fi aqwalihi wa af'alihi. Namanya lisanul hal yaitu pada perkataannya dan pada perbuatannya sudah terlihat. Kama qala ta'ala ma kana lil musyrikeena ay ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufur. Tidaklah bagi orang-orang musyrik itu mereka memakmurkan masjid-masjid Allah dan mereka menyaksikan atas diri-diri mereka kufur terhadap Allah. Jadi orang yang paling tahu kekufuran setelah Allah, Allah a'lam. Tapi siapa yang paling tahu terhadap diri manusia adalah diri dia sendiri. Kalau dia kufur, dia yang paling tahu. Hati kecilnya akan menyaksikan hal tersebut. Balil insan ala nafsihi basira walau alqa ma'dzira. Bahkan setiap manusia itu lebih tahu terhadap dirinya walaupun dia mengatakan perkataan-perkataan untuk menutupinya. Menyampaikan uzur, menyampaikan ini, menyampaikan itu. Mungkin orang malas sholat berjamaah. Malas dia, dalam hatinya memang malas. Tapi ketika ketemu temannya, lu nggak sholat jamaah, hafal ini saya tadi ini ketiduran ini itu dan seterusnya. Padahal di dalam hatinya dia sengaja nggak sholat berjamaah karena malas. Cuma ketika ketemu temannya, dia mengatakan, tadi saya ketiduran, tadi saya begini, saya begitu, dan seterusnya. Balil insan ala nafsihi basira. Manusia lebih mengetahui keadaan dirinya masing-masing. Maka bertobat kepada Allah, istighfar kepada Allah. Wa qawluhu wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya manusia lihubbil khairi, dalam mencintai kebaikan dunia, lasyadidun, benar-benar dahsyat kecintaannya. Ai wa innahu lihubbil khairi wa huwal mal lasyadidun. Yaitu cintanya manusia terhadap harta benar-benar dahsyat cintanya. Dan yang namanya cinta yang terlalu dahsyat ini hanya akan menyesatkan. Baik itu terhadap harta ataupun terhadap lawan jenis. Seperti Imra'atul Aziz yang mencintai Yusuf dalam keadaan tidak halal baginya, berusaha menggoda Nabi Yusuf alaihissalam sampai akhirnya ketahuan kelakuannya. Dan waqala nisbatun fil Madinah, maka geger wanita-wanita yang ada di kota tersebut. Imra'atul Aziz turabidu fataha nafsih, bahwasanya istrinya Al-Aziz ini menginginkan pemudanya, menginginkan pekerjanya, untuk merayunya. Qad syaghafaha hubba, sungguh cinta telah membutakan dirinya. Inna lanaraha fi dhalalim mubin, sesungguhnya kami menganggap dia benar-benar di dalam kesesatan yang sangat nyata. Maka yang namanya hubbil khair la syadid, kecintaan yang dahsyat terhadap kebaikan dunia, baik itu harta ataupun wanita, ini akan menyeret kepada kesesatan yang nyata. Dan manusia li hubbil khairi la syadid, yang namanya manusia cintanya terhadap harta itu sangat dahsyat. Wa fihi madhaban, dalam penafsiran ini ada dua madhab.
Ahaduhuma anna al-ma'na wa innahu lasyadidul mahabbah lil mal. Ya. Yang pertama, bahwasanya manusia itu benar-benar cinta sangat dahsyat terhadap harta. Bahkan banyak orang yang menjual agamanya karena harta, menjual harga dirinya karena harta, menjual amanahnya karena harta, menjual kejujurannya karena harta. Bahkan mampu membunuh, mampu menyakiti saudaranya karena harta. Sehingga bukan karena kefakiran. Kadang ada orang yang mengatakan, ya, membawakan satu hadis palsu, hadis dhaif. Bukan hanya dhaif, palsu. La aslalah kadal faqr. Ya. Hampir-hampir saja yang namanya kefakiran itu tusiru il kufur, menghantarkan kepada kekufuran. Ya, ini banyak masyhur di kalangan masyarakat bahwasanya kefakiran mengakibatkan kekufuran. Ini salah. Justru yang namanya harta dunia inilah yang akan menghantarkan kepada kekufuran. Sehingga Rasulullah mengatakan, wallahi mal faqr akhsha alaikum. Demi Allah, aku tidak takut kefakiran akan menimpa kalian. Walakin antum satu alaikumud dunya fatanafasuha kanafasuha. Maka kalian akan berlomba-lomba mendapatkan dunia sebagaimana umat terdahulu berlomba-lomba mendapatkan dunia. Ya. Fa ahlakatkum kama ahlakathum. Maka dunia tersebut akan membinasakan kalian seperti binasanya umat-umat terdahulu. Binasanya Fir'aun, ya, sombongnya Fir'aun karena apa? Bukan karena miskin, karena kaya dia. Sampai Nabi Musa, Rabbana innaka ataita Fir'auna wa malaihi zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah berikan kepada Nabi Musa dan bala tentaranya perhiasan dunia, harta yang sangat banyak. Rabbana liyudillu an sabilik. Ya Allah, rupanya itu hanya akan menyesatkan dia dari jalanmu. Allahumma musta'an. Ini doanya Nabi Musa ketika sebelum meminta azab bagi Firaun. Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal jahim. Ya Allah, hancurkanlah dia berserta dengan hartanya dan bala tentaranya, dan keraskanlah hatinya sampai dia tidak akan beriman hingga mendapati azab yang sangat pedih. Firaun, kufurnya, sombongnya, congkaknya, karena apa? Karena dunia. Qarun juga sama. Haman karena jabatannya, menjadi tangan kanannya Firaun. Congkak akhirnya. Tapi Nabi Musa, ya, seorang yang tawadhu, ya, dari keluarga yang sederhana, ya, sehingga justru dunia itulah, harta itulah yang menghantarkan seorang kepada kekufuran, kecongkakan, kezaliman, dan berbagai macam kejahatan-kejahatan yang lainnya. Wasani, madhab yang kedua, wa innahu la harisun bi khair min mahabbatil mal, wa kilahuma sahih. Pendapat yang kedua, bahwasanya manusia sangat cinta terhadap kuda. Ya, pada zaman tersebut tentunya kendaraan yang paling disukai dan paling berharga adalah kuda. Ya, kuda tempur khususnya. Kuda-kuda Arab adalah kuda yang paling kuat dalam bertahan dan kuat dalam berpacu. Ya, sehingga harta yang paling mereka cintai adalah kuda-kuda tempur. Kuda-kuda tempur. Dan ini sifat manusiawi. Karena cintanya manusia terhadap harta dan semuanya benar. Karena kuda pun termasuk daripada harta. Kalau zaman sekarang, ya, lazimnya kita tidak punya kuda, punyanya kendaraan. Maka demikian yang namanya manusia. Ya, sangat cinta terhadap kendaraannya.
sangat cinta terhadap apa yang dia miliki dari kendaraannya, dari hartanya. Tsumma qala ta'ala muzahhidan fid dunya wa muraghiban fil akhirah. Kemudian Allah berfirman dalam rangka supaya manusia itu zuhud terhadap dunia dan menyemangatkan di dalam permasalahan akhirat. Ya. Jadi bukan dalam rangka untuk mengharamkan dunia tadi, tetapi untuk membuat zuhud, yaitu menghindari yang berbahaya bagi akhiratnya, dan semangat untuk amalan-amalan akhiratnya. Dia akan gunakan hartanya, kudanya, kendaraannya fi sabilillah. Wa munabbihan ala ma huwa kain ba'da hadhil hal. Dan Allah memperingatkan atas apa yang akan terjadi setelah keadaan kenikmatan. Ya. Setelah kenikmatan ada kesusahan. Setelah kesusahan ada kenikmatan. Itu di dunia. Jadi diingatkan, kalau kita sedang susah, inna ma'al usri yusra. Wa inna ma'al usri yusra. Kita harus yakin setelah susah ada kesenangan, ada kemudahan. Dan juga kita ketika dalam masa senang, dalam masa gampang, rezeki luas, ingat setelah itu ada masa susah. Itulah dunia. Innallaha mustakhlifukum fiha. Allah yang membolak-balikan, menggeser-geserkan, mengganti-gantikan dunia tersebut. Ya. Sehingga ketika kita dalam kenikmatan, kita harus ingat nanti ada kesusahan. Sehingga kita tidak lalai dengan kenikmatan tersebut. Sehingga kita akan ingat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan, "Wa ma yastaqbiluhu al-insan min al-ahwal," dan apa yang akan dihadapi oleh manusia dari kengerian. Apa itu? Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur? Tidakkah dia mengetahui ketika dia dibangkitkan dari kubur, diingatkan tentang kematian. Ai ukhrija ma fiha min al-amwat. Ketika dikeluarkan, dibangkitkan, dibongkar semua kuburan, bangkit manusia dari dalam kubur. Wa hussila ma fis sudur, dan akan ditampakkan apa-apa yang tersimpan di dalam hati-hati kita. Ya'ni ubriza wa udhira ma kanu yusirruna bi nufusihim, akan ditampakkan, akan dimunculkan apa yang dulu kita sembunyikan di dalam dada-dada kita. Dulu kita benci terhadap seseorang, mengatakan dalam hati kita tentang kejelekan fulan, akan ditampakkan hal tersebut. Itu dalam permasalahan kemaksiatan. Apalagi ikhwana fillah azakumullah, kalau kita menyimpan akidah yang rusak, Allah akan tampakkan penyimpangan akidah dia. Itulah ditampakkan. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Sesungguhnya Rabb kalian, sesungguhnya Rabb mereka terhadap perkara tersebut akan mengkhabarkannya. Ai la'alimun bi jami'i ma kanu yasna'un wa ya'malun. Dialah Allah yang Maha mengetahui seluruh apa yang dilakukan dan diamalkan oleh manusia. Wa mujazihim 'alaihi awfaral jazaa. Dan Allah akan balas atas setiap manusia, atas tindakan-tindakan dan perbuatan mereka dengan awfaral jazaa, balasan yang paling adil, yang paling imbang dan setimpal. Wala yadlimu mithqala dzarrah, dan Allah tidak akan menzalimi walaupun sebiji sawi. Allah akan membalasnya. Allah Subhanahu wa taala akan mengadilinya. Diingatkan, ya. Demikian akhir daripada surah Al-Adiyat, walillahil hamd wal minnah wa bihi taufiq wal ismah wa huwa hasbi. Ini adalah akhir dari surah Al-Adiyat. Segala puji hanya bagi Allah, segala kenikmatan dari Allah, dan hanya Allah lah yang memberikan taufik, hanya Allah lah yang memberikan perlindungan kepada kita. Wa huwa hasbi, dan hanya Allah lah ya kita cukupkan meminta segala sesuatu hanya kepadanya. Ya, kesimpulan daripada surat ini ikhwan fillah azakumullah, ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang harta yang paling mulia ketika itu, yaitu kuda. Kuda tempur adalah harta yang paling berharga
yang paling mewah dan paling diinginkan bagi setiap manusia pada zaman Rasulullah. Barang siapa kudanya bagus, kudanya hebat, maka ini menunjukkan kelas status sosialnya dia, taraf perekonomian dia. Kemudian Allah ingatkan tentang benar-benar manusia berada di dalam kekufuran terhadap kenikmatan-kenikmatan Allah, lupa dari beribadah kepada Allah, lupa dari berbuat baik kepada sesama manusia, dan mereka mengakuinya sebenarnya. Kemudian Allah ingatkan tentang kubur, tentang hari kebangkitan, tentang hari pembalasan setiap amalan-amalan kita. Wallahu taala a'lam bissawab. Di kumandangan adzan pun. Tafadhol barakallahu fikum. Lanjutkan dari tafsir surah Az-Zalzalah. Wa hiya madaniyah. Tafsir surah Az-Zalzalah wa hiya madaniyah, yaitu surat ini diturunkan setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Qala al-Imam Ahmad, berkata al-Imam Ahmad dalam musnadnya, haddatsana Abu Abdurrahman qala haddatsana Sa'id قال حدثنا عياش ابن عباس عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, beliau mengatakan ata rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan mengatakan, aqri'ni ya Rasulullah, ya Rasulullah, bacakanlah untukku ya Al-Quran. Qala lahu, maka Rasulullah mengatakan, iqra thalathan min dhatil alif lam ra. Tunjukkanlah kepadaku, ya, supaya aku bisa membacanya, dan bacakan kepadaku, yaitu mentalkinkan. Rasulullah mengajarkan, kemudian diikuti. Iqra thalathan min dhawatil alif lam ra. Maka Rasul mengatakan, bacalah 3 surat dari alif lam ra, ya, yang seukuran alif lam ra, yaitu surat-surat pertengahan seperti Yunus, Hud, Yusuf, dan seterusnya, yang tidak ada 1 juz. Faqala lahu rajul, maka seorang mengatakan, maka orang tadi mengatakan, kabura sinni, ya Rasulullah, usiaku sudah tua. Wastadda qalbi, dan hatiku sudah mulai tertutup, susah bukanya. Wa ghaludha lisani, lisanku sudah susah untuk berbicara. Orang kalau sudah, mohon maaf, sudah sepuh, hatinya ya semakin susah untuk dilunakkan, untuk dijinakan, dan lisannya susah untuk fasih. Maka orang tua tersebut mengatakan demikian, uzurnya. Qala faqra min dzat hani. Maka Rasul mengatakan, bacalah kalau demikian, ya, surat-surat yang diawali dengan hamim. Wa qala mithla maqalatihi ula. Maka orang tadi mengatakan semisal perkataan yang pertama. Faqala, maka Rasul mengatakan, iqra thalathan minal musabbihat. Kalau begitu bacalah 3 surat dari musabbihat. Ya. Subhanallah atau sabbih isma rabbikal a'la dan seterusnya yang diawali dengan tasbih. Faqala mithla maqalati. Kemudian orang tadi mengatakan semisal perkataan yang pertama. Faqala rajul, maka orang tadi mengatakan, walakin aqri'ni ya Rasulullah suratan jami'ah.
bacakanlah bagiku supaya aku bisa menghafalnya satu surat yang mengumpulkan perkara-perkara Islam. Ya, yang pendek, singkat, padat, jelas. Fa'aqra'ahu, maka Rasulullah membacakan supaya dihafal oleh orang tua tadi, yaitu surat Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Hatta idza faragha minha, maka ketika selesai dari membaca surat tersebut, qala rajul, orang tadi mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqqi nabiyyan, demi yang mengutusmu dengan kebenaran sebagai nabi, la azidu 'alaiha abadan, aku tidak mau menambah atas surat ini sama sekali. Dibahas para ulama, yaitu selain Al-Fatihah, ini surat ini. Jadi hafalnya cuma idza zulzilatil ardu zilzalaha. Tsumma adbara rasul. Maka orang tadi pun pergi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, aflahar ruwaijil. Beruntunglah, berhasillah orang tadi. Diulangi, ya, jika jujur dia. Tsumma qala, kemudian orang tadi mengatakan, alayya bihi, bagiku dengannya. Faja'ahu faqala lahu, kemudian didatangkan lagi orang tersebut dan mengatakan, Rasulullah bersabda, umirtu biyaumil adha ja'alahu Allah 'idan li hadhihi ummah. Aku diperintahkan untuk merayakan Idul Adha. Ya. Yang Allah jadikan hari Idul Adha ini sebagai Id bagi umat Islam ini. Selain Idul Fitri, Idul Adha. Faqala lahu ar-rajul, maka orang tadi mengatakan, ara'aita illam ajid illa manihah untha fa udhiya biha. Bagaimana pendapatmu ya Rasul, kalau aku tidak mendapati apapun kecuali satu ekor kambing, itu pun satu ekor kambing yang dikasih untuk modal usaha yang lagi bunting, apakah saya sembelih sebagai korban oleh Rasul? Cuma satu-satunya, ini modal usahanya dia. Qala la, kalau demikian jangan. Lakinnaka ta'khudhu min syi'rik. Ya. Tetapi ambillah rambutmu, yaitu potonglah rambutmu. Wa tuqallim adhafarik, dan potonglah kuku-kukumu. Wa tuqassa syaribik, dan rapikanlah kumismu, dipangkas. Wa tahluq 'anatik, dan keroklah ya rambut di sekitar kemaluanmu. Fadzaka tamamu udhiyatik 'indallah, maka itu adalah kesempurnaan penyembelihanmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagi orang-orang yang tidak bisa menyembelih, maka demikian. Ya, sebelum Idul, sebelum salat, ya, dia bersihkan itu. Ya, dari perkara-perkara fitrah, sunanul fitrah. Ya, memotong rambut kita, memotong kuku kita, mencabut bulu ketiak, ya, dan juga mengerok rambut yang di seputar kemaluan. Ini adalah kesempurnaan daripada udhiyah. Bagi orang-orang yang mau menyembelih, maka dari tanggal 1 tidak boleh memotong rambut, tidak boleh memotong kuku sampai nanti menyembelih. Demikian syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu bagi orang yang ininya saja, penyembelihnya saja. Adapun keluarga yang dia bawa, maka tidak perlu melakukan itu. Ya, satu kambing, satu orang mewakili satu keluarga. Maka satu orang itu kepala keluarganya yang mau menyembelih atau yang berkurban tadi, yang tidak memotong rambutnya dan memotong kukunya. Demikian. Selama dari tanggal 1 Dzulhijjah.
Hijjah. Dan ini adalah kenikmatan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan barang siapa memiliki kemampuan, ya, may yajid sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana, kata Rasulullah. Barang siapa yang memiliki keluasan rezeki saat Idul Adha, saat Dzulhijjah, punya keluasan rezeki, tapi dia tidak mau menyembelih, tidak mau berkorban, maka jangan dekati mushola kami. Ya. Sehingga sebagian ulama berpendapat wajib berkurban di setiap tahun ketika dia punya kemampuan. Karena lafadznya demikian. Barang siapa yang mampu berkurban tapi nggak berkurban, jangan dekati mushola kami, jangan dekati tempat sholat kami. Ya. Adapun sebagian ulama berpendapat sunnah muakkadah. Dan juga yang perlu diperhatikan untuk menyempurnakan pahala udhiyah, pahala kurban, maka jangan batalkan ya dengan perkara yang sering terjadi di masyarakat, yaitu menjual kulitnya, kepalanya, kakinya dengan berbagai macam alasan. Ada yang beralasan nanti dibelikan lagi daging kemudian dijadikan dibagikan lagi. Ya, yang jelas itu bukan kurban. Ya. Kemudian ada yang beralasan lagi, nanti diuangkan untuk kas masjid, untuk fuqara masakin. Atau ada yang beralasan lagi untuk operasional daripada penyembelihan. Semuanya itu tidak boleh. Dalam riwayat Al-Hakim dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Man ba'a jilda udhiyati fala udhiyata lahu." Barang siapa yang menjual kulit dari hewan kurbannya, maka dia tidak mendapatkan pahala kurbannya. Ada dua pendapat, ada yang mengatakan pahalanya tidak dapat, ada yang mengatakan gak sah itu kurbannya. Gak sah kurbannya, jadi sedekah biasa. Jadi jangan dibatalkan ya kurban kita dengan menjualkan salah satu dari bagian hewan kurban kita itu. Ya, apapun alasannya jangan. Ya, karena kebanyakan manusia itu berakal-akalan. Ya, tapi kan ini untuk kemaslahatan ini dan itu. Kemaslahatannya ketika itu disembelih semuanya dibagi. Imma dibagi kepada faqulu minha wa at'imul ba'isal faqir, kata Allah, yaitu makanlah dari hewan kurbanmu tadi, kemudian berikanlah kepada orang yang engkau ingin berikan, dan berikanlah pula kepada fakir miskin. Ya. Atau kalau sama sekali tidak ada yang mau memanfaatkan misalkan jeroan, kulit, bisa untuk disedekahkan ke hewan-hewan. Ya. Tapi insya Allah kalau di Indonesia banyak yang memanfaatkan. Jeroan saja dimanfaatkan, kulit dimanfaatkan, kikil apalagi, kepala apalagi. Jadi nggak ada hajah, nggak ada keperluan untuk menjualnya. Tinggal dikasihkan saja. Ini sebuah peringatan keras dari Rasulullah SAW. Man ba'a jilda udhiyati fal udhiyata lahu, kata Rasulullah. Barang siapa yang menjual kulit daripada hewan kurbannya, maka tidak ada kurban baginya. Enggak ada kurban. Ya. Enggak ada kurban. Hati-hati yang seperti ini. Nauzubillah min dzalik. Wa qala Tirmidzi, dan berkata Imam Tirmidzi, haddatsana Muhammad bin Musa al-Hirashi al-Basri qala haddatsana al-Hasan ibn Salam ibn Salih al-Ijli qala haddatsana Thabit al-Bunani an Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man qara'a idza zulzilat adalat lahu binisfil Qur'an. Barang siapa yang membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha ila akhirih, maka ini senilai membaca setengah daripada Al-Qur'an. Hadisnya dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah. Tsumma qala, kemudian mengatakan hadza haditsun gharib, hadis ini gharib, bersendirian dalam riwayat. Ya, la na'rifu illa min haditsil Hasan bin Salam. Kami tidak mengetahui kecuali dari hadis
Al-Hasan bin Salam. Ya. Gharib, ya, hadisnya gharib bersendirian riwayat, tapi riwayatnya hasan. Wa qad rawahu al-Bazzar an Muhammad bin Musa al-Hirashi an al-Hasan bin Salam an Thabit an Anas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qul huwallahu ahad ta'dilu thuluthul Qur'an wa idza zulzilat ta'dilu rubu'ul Qur'an. Wa hadha lafdhu. Adapun pada riwayat Al-Bazzar Rasulullah mengatakan qul huwallahu ahad senilai dengan sepertiga Al-Qur'an. Idza zulzilat ya senilai dengan seperempat Al-Qur'an. Ini lafadznya daripada Al-Bazzar dalam musnadnya. Kemudian waqala Tirmidzi dan berkata At-Tirmidzi haddatsana Ali bin Hujr qala haddatsana Yazid bin Harun qala haddatsana Yaman bin Mughirah Al-Anazi qala haddatsana Atha an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza zulzilat ta'dilu nisfal Qur'an. Surat idza zulzilat yaitu setara dengan separuh Al-Qur'an. Wa qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an. Dan qul huwallahu ahad ini setara dengan sepertiga Al-Qur'an. Wa qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rubu'al Qur'an. Dan qul ya ayyuhal kafirun setara dengan seperempat Al-Qur'an. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan gharib. Ini gharib la na'rifu illa min hadits Yaman bin Mughirah. Kami tidak mengetahui kecuali dari hadis Yaman bin Mughirah. Ya, lafaz yang dari Tirmidzi ini dhaif. Ya. Tetapi sebagai penguat dari riwayat yang tadi Al-Hasan bin Salam. Dari riwayat At-Tirmidzi yang pertama, yaitu idza zulzilat ajalat binisfil Qur'an. Yaitu idza zulzilat setara dengan membaca separuh daripada Al-Qur'an pahalanya. Jika kita ikhlas penuh mendapatkan pahala separuh daripada Al-Qur'an. Wa qala aidan, dan berkata pula haddatsana Uqbah bin Muqran al-Ammi al-Basri qala haddatsani Abu Fudayk qala akhbarani Salamah bin Wardan ana Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin min ashabihi, bahwasanya Rasulullah berkata kepada salah satu sahabatnya, hal tazawwajta ya fulan? Kamu mau nikah enggak fulan? Qala la wallahi Rasulullah ma ini ma atazawwaj. Ya Rasulullah, saya enggak ada kepikiran nikah. Aku enggak punya sesuatu untuk aku menikah. Enggak punya apa-apa. Qala laisa ma'aka qul huwallahu ahad? Bukankah kamu punya qul huwallahu ahad? Bala, tentu ya Rasulullah. Qala thuluthul Qur'an, itu sepertiga Al-Qur'an. Qala alaysa ma'ak idza jaa nasrullahi wal fath? Bukankah kamu punya surat An-Nasr? Qala bala, tentu ya Rasulullah. Rubu'ul Qur'an, itu seperempat Al-Qur'an. Qala alaysa ma'aka qul ya ayyuhal kafirun? Bukankah kamu punya hafalan qul ya ayyuhal kafirun? Bala, tentu ya Rasulullah. Qala rubu'ul Qur'an, itu seperempat Al-Qur'an. Qala alaysa ma'aka idza zulzilat? Bukankah kamu memiliki hafalan idza zulzilatil ardu zilzalaha? Bala ya Rasul. Qala rubu'ul Qur'an, itu adalah seperempat dari Al-Qur'an. Tazawwaj, nikahlah kamu, nikahlah. Ya, hadis ini hasan, dihasankan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi enggak ada alasan. Saya belum punya pekerjaan, kan sudah hafal idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi enggak ada alasan bujang, enggak ada. Gini-gini kok bujang. Gak ada alasan. Gak ada alasan seorang itu membujang. Di surga itu gak ada bujang, mas. Di surga gak ada bujang. Maksudnya ketika masuk surga akan dinikahkan dengan hurul ain, dengan bidadari-bidadari surga, sehingga gak ada bujang di dalam surga seperti dalam riwayat Muslim. Sehingga kami nasihatkan, ya, tazawwaj walau kana bi khatamin hadid. Nikahlah walaupun maharnya cuma cincin besi. Ya. Bahkan kalau enggak punya cincin besi, kan sudah hafal idza zulzilatil ardu zilzalaha. Besok langsung nikah. Ya, sudah hafal kok. Dan yang paling barokah nikah kata Rasulullah, ya, adalah khairun nikah aisaruha mu'nuha. Sebaik-baiknya nikah adalah yang paling mudah biayanya, paling mudah maharnya, paling mudah walimahannya,
Mudah ini tergantung orangnya. Kalau orangnya kaya, mewah, itu mudah bagi dia, silakan monggo saja. Tapi kalau dia fakir, miskin, yang mudah bagi dia apa? Ya, pakai cincin besi, apa surat Az-Zalzalah, walimahnya pakai roti, labas enggak apa-apa. Rasulullah juga pernah walimahan pakai roti kok. Apa alasannya? Di sini ada bakul roti. Ya. Apalagi sih bujang terus, ya, jangan bujang-bujang. Enggak ada alasan. Ya. Habis Idul Adha nanti tunggu undangannya. Insyaallah. Jadi enggak ada alasan. Ya. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang enggan dari sunnahku bukan golonganku kata Rasulullah. An-nikah min sunnati. Nikah adalah sunnahku. Bahkan dengan menikah, idza tazawwajal 'abd faqad istakmala fi syadri dini. Kalau seorang menikah, sempurna separuh agamanya. Falyattaqillah fi syadril baqi. Tinggal dia bertakwa kepada Allah pada separuh berikutnya. Jadi setakwa-takwanya orang kalau enggak nikah belum dapat separuhnya. Tapi kalau dia ya imannya sedang-sedang, tapi dia nikah sudah dapat separuh. Kan enak. Ya, makanya nikah. Ya, nikahlah. Ya, jangan ditunda-tunda. Kata para ulama, ada 3 hal yang tidak boleh ditunda. Salah satunya adalah nikah. Tidak boleh ditunda. Gak ada alasan. Gak punya uang, ada idza zulzilatil ardu zilzalah. Gak ada alasan. Gak ada wanita, ya sekarang jumlah wanita 5 kali lipat laki-laki. Alasan apa lagi? Ya, jadi semangatlah untuk mengamalkan sunnah. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.